Katanya rendang itu nggak apa-apa, rendang babi ini. Sebab rendang kan nggak ada agama. Jadi rendang ini kan produknya produk budaya, artinya makanan yang merupakan hasil dari kebudayaan orang Minang. Sehingga ya nggak perlu repot-repot ngurus rendang sebab tak ada agamanya rendang itu. Gimana menjelaskannya? Masalah rendang ini kan isu-isu di media. Seperti sate misalnya. Sate biasanya sate kambing, sate ayam. Kadang sate daging. Dan itu biasanya ada sate Minang ya, ada sate Madura. Sate Padang, sate Madura. Dan itu halal, rata-rata halal. Ya kalau orang di luar Islam bikin sate babi, sate apa, itu urusan mereka sebenarnya. Tapi orang Islam ya gak boleh begitu, gak boleh. Dan mestinya jangan niru-niru nama lah, bikin nama sendiri. Karena rendang itu milik Islam memang. Kalau rendang ini kan di halal biasanya. Yang jelas ya isu-isu ini sepertinya memang hanya untuk sensasi aja. Sensasi aja di media. Yang mungkin nanti rendang babinya gak ada itu, gak ada yang beli itu. Ya mudah-mudahan gak laku itu rendang babinya. Kita doakan segera bangkrut. Ya mari ya kita baca Fatihah bersama, mudah-mudahan yang bikin-bikin tuh bangkrut. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya. Kan kalau kita lihat misalnya sekilas ketika misalnya ustadz-ustadz Wahabi lah atau Salafi menjelaskan hukum atau kemudian menjelaskan permasalahan agama, mereka juga memiliki referensi, punya hadis, punya dalil. Saya sampai sekarang ini yang menjadi pertanyaan mendasar bagi saya, misal mereka baca kitab hadis Bukhari atau kemudian baca kitab Sahih Muslim gitu. Itu kan pasti penjelasannya, misalnya kalau Bukhari yang paling muktabaro, yang paling terkenal kan kitab Fathul Bari untuk penjelasan pensyarahannya, atau kemudian misal kalau kitab Sahih Muslim pastikan dijelaskan oleh Imam Nawawi. Tapi kok bisa ya, saya kadang-kadang dengerin sekilas, kok bisa mereka menjelaskannya itu jadi mutar balik gitu Kiai. Jadi misal mereka ngutip pendapatnya Imam Nawawi yang jelas-jelas adalah mazhabnya mazhab Syafi'i, beliau juga bertasawuf misalnya. Imam Nawawi kan terkenal betul dengan kitabnya banyak sekali dan memang kita tahu bahwa beliau juga pakar tasawuf gitu. Tapi kok bisa setiap mereka misal sumber agama ini lagi Kiai, ustadznya misalnya menjelaskan dalam Sunan Tirmizi gitu, tapi penjelasannya itu bisa kok jadi mengarah ke Salafi gitu. Pokoknya error kalau kita mandangnya. Sehingga kalau kita mungkin pernah mondok, agak sedikit ilfil nengok ustadznya. Karena menurut kita apa yang dia jelaskan itu nggak relevan dengan penjelasan ulama terdahulu. Apalagi misalnya kalau kita tilik ke belakang, ulama-ulama dulu itu nggak pernah rasanya menjelaskan kayak gitu. Misalnya seabad misalnya dengan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Padahal kan yang ulama-ulama Wahabi ini kan tahun berapa lah ya, paling 1000 ke atas lah kalaupun itu diperpanjang gitu. Kok bisa langsung lebih hebat ketimbang misalnya ulama-ulama terdahulu. Memang ada anggapan yang mengatakan mereka nggak pernah belajar usul fikih, tapi kadang-kadang mereka juga mengatakan ahli dalam usul fikih gitu. Atau itu pengakuan, atau di mana sebenarnya kesalahannya Kiai? Karena memang kalau dalam pandangan saya, kalau misalnya ngambil Sahih Bukhari, penjelasan Sahih Bukhari, pasti mengambil pendapat ulama yang jelas-jelas menjelaskan itu. Kok bisa melencengnya jauh betul gitu, sehingga kebanyakan masyarakat jadi bingung melihatnya. Dan ketika kita dijumpai oleh masyarakat Kiai, itu masyarakat ngomong hadisnya juga kan sama, tapi penjelasan mereka kok nggak sesuai gitu Kiai. Itulah mohon penjelasannya Kiai.
Terima kasih ya. Orang Wahabi ini memang ketika tampil di tengah-tengah masyarakat seakan-akan mereka ahli hadis. Karena apapun yang gak sesuai katanya gak sesuai dengan hadis. Padahal kalau kita teliti sebenarnya enggak. Mereka tidak ahli hadis. Dan ini juga pengakuan ulama-ulama Wahabi di Saudi Arabia. Sampai-sampai ada ulama Wahabi di Saudi ini menganjurkan murid-muridnya agar tidak menghafalkan Bukhari Muslim. Bahaya katanya. Ya maksudnya bahaya pada ajaran Wahabi. Bahaya menghafalkan Bukhari Muslim. Nah, yang terjadi di lapangan, Wahabi ini hanya mengambil sebagian hadis. Dan biasanya yang sesuai dengan kepentingan mereka. Lalu tidak dikompromikan dengan hadis-hadis lain yang ada. Seandainya hadis-hadis ini dipahami secara keseluruhan dan mengikuti pemahaman para ulama, tidak seperti yang mereka sampaikan. Dan ini banyak kasus. Yang kedua, mereka memahami hadis ya dipahami sendiri memang. Tidak mengikuti pemahaman para ulama. Padahal mereka dalam segi ilmu tata bahasa Arab itu lemah. Pemahamannya tidak mengikuti ilmu nahwu sharaf. Ini banyak terjadi. Karenanya memang para asatid, dan alhamdulillah ya ustadz-ustadz kita ini banyak menjalankan. Dalam menjelaskan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu perlu disertakan dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Mengapa? Agar masyarakat kita yakin bahwa apa yang selama ini kita jalankan itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Mereka ini walaupun menyampaikan hadis biasanya dalil-dalil umum, bukan dalil khusus. Lalu dipukul rata pakai dalil itu. Dan yang paling banyak bukan hadis Bukhari, paling banyak hadis Muslim. Apa hadis Muslim yang mereka sampaikan? Hadis Muslim yang sering mereka keluarkan itu hadis kullu bid'atin dhalalah. Biasanya itu. Saya ini pernah dialog dengan mereka ya. Kira-kira 2011 di Balikpapan. Bicara tentang bid'ah. Saya menjelaskan dalilnya bid'ah, hadisnya banyak sekali. Kalau ada orang Wahabi, saya tanya, ternyata ini dalilnya cuma satu, kullu bid'atin dhalalah. Saya tanya dia, kamu ikut mazhab apa? Kami ahli hadis, Gus. Kok ahli hadis, hadisnya cuma satu? Mestinya banyak kan? Kamu bukan ahli hadis kalau gitu. Ahli apa Gus? Ahli hadas kamu ini. Mereka bilangnya ahli hadis, padahal ya ahli hadas sebenarnya. Dan ini memahami kullu bid'atin dhalalah tidak seperti pemahaman para ulama dulu. Ini masalahnya mereka. Kalau kita hadisnya sama, cuma kita pemahamannya mengikuti para ulama ahli hadis dulu dan dikompromikan dengan hadis-hadis yang lain. Kalau mereka ya ambil satu hadis aja. Kalau para ulama kita dikompromikan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis lain itu dalam hal apa saja. Dan secara fikih, mazhab fikih yang paling kuat dari segi dalil, terutama dalil-dalil hadis, itu mazhabnya Imam Syafi'i. Kita ini kan pengikut mazhab Imam Syafi'i. Bahkan pada abad pertengahan, kalau disebut ahlul hadis itu maksudnya para ulama Syafi'iyah dulu. Mengapa para ulama Syafi'iyah? Karena mayoritas ahli hadis mazhabnya Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i ini mazhabnya mayoritas ahli hadis. Dari dulu
kira-kira 80% ahli hadis ini mazhabnya Syafi'i. Jadi yang paling kuat memang mazhab Syafi'i memang. Karenanya rata-rata para penulis syarah kitab-kitab hadis itu memang ulama Asy'ariyah. Bahkan semuanya ya, ada ulama Wahabi di Madinah, Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman mengatakan jami'u syurrahil Bukhari Asy'ariyah. Semua ulama-ulama yang menulis syarah Bukhari itu Asy'ari semua katanya. Artinya apa? Mereka mengakui kalau ulama mereka gak punya peran menulis syarah Bukhari. Gak punya. Yang melayani kitab-kitab hadis ini ulama kita. Mereka hanya mengambil sebagian kecil hadis. Jadi hanya sebagian saja. Ini bukan berarti mazhab di luar Syafi'i tidak punya dasar hadis. Punya juga. Cuman pengakuan para ulama di luar Syafi'i memang yang paling kuat mazhab Syafi'i dari segi dalil hadis. Ada kitab ya namanya Al-Insaf fi Bayani Asbabil Ikhtilaf, karangan ulama India Syah Waliullah Ahmad bin Abdurrahim Ad-Dahlawi. Jadi memang kata beliau mazhab yang paling bagus itu mazhab Syafi'i. Mengapa? Mazhab ini paling akurat dan dalil hadisnya paling kuat. Bahkan kitab-kitab hadis itu disusun hanya untuk melayani fikih Syafi'i. Ini kata beliau memang paling kuat. Kalau ada orang Wahabi pakai dalil, itu biasanya sebagian hadis dan tidak dikompromikan. Kemudian tidak mengikuti pemahaman para ulama ahli hadis. Biasanya begitu. Kalau itu khusus masalah Wahabi. Ini hampir semua persoalan itu yang menjadi khilafiyah antara kita dengan Wahabi seperti itu. Padahal yang paling banyak dasarnya ya kita ini dasarnya hadis-hadis itu ramai. Amaliyah tradisi di Nusantara ini, apalagi tradisi zikir bersama, maulid, itu dalil hadisnya banyak sekali itu. Yang menentang itu hadisnya cuma satu, yaitu hadis kullu bid'atin dhalalah. Itu aja dalilnya. Cuma ini hadis ini dijadikan dalil umum. Kalau kamu datang ke tempat servis mobil ya atau motor, itu ada kunci namanya kunci Inggris. Saudara tahu kunci Inggris? Kalau bautnya besar dibesarkan. Ya hadis kullu bid'atin itu dianggap kunci Inggris sama mereka itu. Dicocok-cocokkan. Nanti ada orang bikin maulid haram ini. Mengapa? Dulu Rasulullah gak pernah bikin acara maulid. Kalau memang pernah, coba ustadz siapa yang diundang ceramah? Gak ada riwayatnya. Berarti bid'ah, dan bid'ah itu sesat. Dalilnya kullu bid'atin dhalalah. Padahal ini gak membicarakan maulid kullu bid'atin dhalalah. Ini bid'ah. Yang dimaksud bid'ah ini bid'ah yang bagaimana? Kan perlu penjelasan para ulama. Para ulama ahli hadis menjelaskan yang dimaksud bid'ah dhalalah ini ya bid'ah yang sayyi'ah itu yang tersesat. Kalau bid'ah yang hasanah gak dhalalah. Karenanya kalau kita perhatikan di kitab-kitab Wahabi ya, kaidahnya tidak jelas. Gak ada kaidah yang baku. Artinya apa? Kaidah itu kalau sesuai dengan kepentingan mereka dipakai. Kalau gak sesuai gak dipakai. Misalnya ada ulama Wahabi yang namanya Syekh Utsaimin di Saudi, sudah wafat sekitar tahun 99 atau 2000. Saya punya kitabnya di rumah. Ketika membahas hadis kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Apa kata beliau? Hadza kalamun 'amun musawwarun bi aqwa adawatil umum wa huwa lafdhu kullu. Ini redaksi umum yang dipagari sur ya sur. Sur itu kan istilah dalam ilmu mantek. Wahabi ini mengharamkan ilmu mantek tapi dipakai istilahnya itu. Aneh mereka ini. Mengharamkan tapi pakai.
Ini redaksi umum dan dipagari dengan perangkat yang paling kuat yang menunjukkan keumuman, yaitu kullu. Karenanya bid'ah jangan dibagi-bagi lagi. Alasannya karena ada kullu. Di bagian lain kitab yang sama, ketika berdialektika dengan orang-orang Mu'tazilah, Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk. Mu'tazilah pakai dalil umum juga di dalam Al-Quran. Apa dalilnya Mu'tazilah? Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Wal Qur'anu syai'un. Dan Quran itu sesuatu, berarti diciptakan oleh Allah. Apa kata Syekh Utsaimin? Oh, gak bisa ini. Ini walaupun ada kullunya, kullu ini masih bisa dibatasi. Ini gak bisa. Walaupun semua bisa dibatasi. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran ya ada ayat tentang Ratu Bilqis. Ratu Bilqis itu di dalam Al-Quran disebutkan wa utiyat min kulli syai'. Ratu Bilqis ini oleh Allah dikaruniakan segala sesuatu. Kata Syekh Utsaimin, padahal gak semuanya milik dia. Contohnya kerajaan Nabi Sulaiman gak dimiliki sama dia. Jadi kullu itu gak berarti bermakna keseluruhan. Ini Syekh Utsaimin. Artinya apa? Kaidah itu tidak baku. Termasuk ahli hadis mereka, Syekh Al-Albani. Wahabi ini punya ahli hadis namanya Al-Albani. Mengapa Al-Albani? Karena Wahabi gak punya ahli hadis yang kompeten, yang mumpuni, gak punya. Dan Syekh Al-Albani ini banyak tidak menjalankan kaidah secara baku. Kadang seorang rawi hadisnya dinilai hasan atau sahih. Rawinya ini suatu saat ada hadis tentang tawassul. Wahabi kan nanti tawassul. Riwayatnya melalui rawi ini didhaifkan. Mengapa? Karena ada rawi namanya ini. Padahal di kitab lain ketika hadisnya agak menyangkut tawassul dibilang hasan atau sahih. Ini banyak terjadi. Karenanya hati-hati ya. Kalau ada buku lalu ada catatan kaki hadis ini disahihkan oleh Albani, itu berarti buku Wahabi. Albani ini orangnya kalau kata orang sekarang mincela minceli. Ngerti mincela minceli saudara? Enggak jelas, kaidahnya enggak jelas. Wahabi juga begitu. Dan saya kira perlu ya kawan-kawan di Pekanbaru ini menghimpun hadis-hadis yang disalahfahami oleh Wahabi dan diluruskan. Kawan-kawan lah di Al Mustafa atau di terutama yang muda-muda ini. Hadis-hadis yang gagal faham. Hadis-hadis di mana orang Wahabi gagal faham. Itu perlu itu. Karena hadisnya ada, cuma mereka gagal faham aja. Saya kira itu ya. Ada lagi terakhir. Tradisi bermaaf-maafan menjelang bulan puasa itu bagus itu. Mengapa? Minta maaf kok. Kok perlu dalil khusus? Itu bagus kapan saja itu. Apakah bulan puasa, bulan maulid, bulan haji, bulan apapun bagus itu. Dan kita memang dianjurkan, ya, dianjurkan memang. Bahkan wajib kalau kita punya salah pada orang, Allah bisa menerima taubat kita asalkan orang yang bersangkutan memaafkan. Ya kalau gak memaafkan ya gak bisa. Makanya minta maaf. Minta maaf, hakul adami selesai itu. Dan itu tradisi yang bagus itu. Jadi bukan bid'ah. Kalau bilang
maaf-maafan ndak ada loh. Terus kok ada maaf-maafan ndak ada? Ya ada lah. Kita ini kalau punya salah ya memang minta maaf pada yang bersangkutan. Dan kita bulan puasa kan ingin banyak berdoa, munajat, memohon ampunan kepada Allah. Biar hakul adami selesai, kita minta maaf dulu. Bulan puasa tinggal hakullahnya aja. Jadi itu berarti termasuk bagus itu. Dan nggak masalah itu. Ada lagi. Kalau itu kan hanya tradisi seperti itu, gak apa-apa seperti itu. Yang penting tidak mengandung kepercayaan macam-macam. Gak apa-apa. Itu kan budaya. Yang penting tidak ada madharatnya, itu gak apa-apa. Cuma sekarang gak ada ya. Berkurang. Padahal itu ya budaya masyarakat. Di mana itu? Di Kampar. Di Bukit Tinggi. Apa? Oh iya, daerah dingin itu. Saya nyampe Bukit Tinggi langsung demam kedinginan itu. Iya itu tadi siapa itu? Angkat tangan. Terakhir ya. Salah. Apa coba agak keras suaranya? Karena agak nyampe ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya memaknai dalil wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum? Sedangkan banyak teman-teman kita ketika dia bermakmum di belakang imam yang bermazhab Syafi'i, dia enggak angkat tangannya ketika kunut. Tapi ketika kita tanya, kenapa enggak membela ulama-ulama yang dizalimi oleh pemerintah-pemerintah, dia malah mengatakan kita taat kepada ulil amri. Bagaimana caranya itu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun pakai mic. Yang pertama, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri ini maksudnya siapa? Sebagian ulama salaf menafsirkan ulil amri ini para ulama. Artinya apa? Dalam urusan agama kita harus mengikuti pemahaman dan fatwa para ulama. Nggak boleh dipahami sendiri. Itu dalam urusan agama. Harus ikut ulama. Yang kedua, yang dimaksud ulil amri ini pemerintah. Dalam urusan negara, selama kebijakan pemerintah itu untuk kemaslahatan, itu wajib diikuti. Kalau tidak mengandung kemaslahatan, kalau kebijakan pemerintah itu maksiat, gak boleh diikuti. Kalau bukan maksiat dan mengandung kemaslahatan, wajib diikuti. Itu pemerintah. Misalnya seperti rambu-rambu lalu lintas, lampu merah, lampu hijau, itu wajib ikut itu. Kalau melanggar, kalau jumpa polisi ya ditilang biasanya di sini. Enggak ya. Kalaupun enggak jumpa polisi, secara syar'i itu berdosa hukumnya.
Mengapa? Karena itu ada kemaslahatan. Kalau dibiarkan bisa bahaya. Itu yang dimaksud wa ulil amri. Penafsirannya seperti itu. Jadi kalau taat kepada umara itu dilihat, kalau bukan maksiat ada kemaslahatan wajib ikut. Kalau kemaksiatan nggak boleh ikut. Tapi kalau kepada para ulama kita wajib mengikuti fatwa-fatwa mereka dan ijtihad mereka dalam urusan agama. Itu maksudnya begitu. Apa itu yang ditanyakan? Imamnya kunut, jamaahnya gak kunut. Itu namanya makmum bodoh namanya. Imamnya kunut, dia gak kunut. Mestinya kunut. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, ya, Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Kalau kamu menjadi imam, kamu ikut mazhab yang gak kunut, tapi jamaahnya kunut, kamu kunut. Itu imam. Atau kamu ikut yang kunut, tapi kamu jadi imam di daerah yang gak kunut, jangan baca kunut. Karena gaduh nanti. Kalau imamnya masyarakat semuanya kunut, dia gak kunut sendirian. Ngapain di situ? Sholat sendirilah kalau gitu. Karena mengapa? Karena sholat, kalau imamnya itu beda mazhab, dianggap bid'ah, itu gak dianjurkan berjamaah. Kayak kita bermakmum pada Wahabi, itu hukumnya makruh. Lalu yang baik bagaimana? Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan sebaiknya bermakmumlah walaupun makruh-makruh. Ada yang mengatakan lebih baik sholat sendiri. Ada yang begitu. Ini berjamaah tapi menimbulkan fitnah. Mengapa? Jamaah kanan kirinya dongkol pada dia. Karena jamaahnya setengah-setengah. Itu namanya berjamaah, rajin berjamaah tapi bodoh. Masalahnya itu. Ya seringlah kita seperti itu ya, di mana-mana sering. Sering. Karenanya perlu ya kawan-kawan ini menyebarkan dalil kunut. Bahwa dalil yang paling kuat itu dalil kunut. Mengapa? Karena hadisnya banyak. Hadis tentang kunut ini riwayatnya banyak sekali. Yang enggak kunut ini riwayatnya cuma satu. Sama-sama hadis dari sahabat memang. Sahabat yang kunut lebih banyak daripada yang enggak kunut. Karenanya kita ya kunut kalau sholat subuh itu. Dan saudara-saudara kita yang enggak kunut, ajak kunut. Karena dalil kunut ini Bukhari Muslim. Kalau yang enggak kunut ini Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah itu. Jadi lebih kuat. Dan lebih banyak riwayatnya di dalam hadis Bukhari, lebih banyak kunut itu. Masalah kunut kalau ditanya itu. Ada lagi terakhir nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, gimana caranya membentengi dari Wahabi ini Ustadz, biar lebih kuat ahli sunnah wal jamaah? Terima kasih. Kalau ingin membentengi dari Wahabi yang aktif di kajian-kajian Ustadz Sunanul Mustafa, ajak istri, anak-anaknya, tetangganya, ajak semua. Insya Allah nanti kenal Wahabi. Kalau cuma diam-diam ya repot begitu. Jangan diam-diam, harus aktif sekarang. Artinya harus belajar. Dan pesan ulama-ulama kita zaman akhir seperti sekarang ini, sering berkumpul dengan orang-orang soleh, perdalam ilmu agama. Dan hati-hati, karena di akhir zaman ini orang yang mengajak ke neraka jahanam itu banyak. Dan pakai bahasa Arab walaupun mengajak neraka jahanam. Dan aliran sesat di akhir zaman itu kadang-kadang tampilannya memukau. Mengapa? Hafal Quran, bacaannya bagus.
Itu aliran sesat akhir zaman. Karena orang yang bacaan Qur'annya bagus jarang. Malah yang bagus malah aliran sesat. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama atakhawwafu 'alaikum rajulun qara'al Qur'an." Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian. Rasulullah khawatir. Siapa? Laki-laki yang baca Quran. Artinya bukan cuma sekedar baca, kita semua kan baca Quran. Artinya bacaan Qurannya itu bagus. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu wa shara ridaan lil Islam. Hingga ketika orang itu kelihatan indah karena Al-Quran. Qurannya Masya Allah. Dan dia menjadi penolong Islam. Kalau penolong Islam mungkin bisa menjadi imam sholat, ngajar tafsirul Quran, ngajak orang-orang ke masjid, bagus pada Islam. Wa yarahu illa masya Allah. Lalu orang tersebut berubah Al-Quran pada apa yang dikehendaki Allah. Jadi Al-Quran dia rubah maksudnya pada apa yang dikehendaki oleh Allah. Fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri. Dia melepaskan diri dari Al-Quran dan Al-Quran dia lempar ke belakang. Fasa'a ila jarihi bisayf. Lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang. Kalau dulu pakai pedang, sekarang pakai pistol. Waramahu bisyirki. Dia tuduh tetangganya dengan syirik. Siapa? ISIS. ISIS ini bacaan Qurannya bagus, hafal Quran, ngajak orang kembali pada agama, lalu umat Islam dibantai sama dia. Yang membantai orang Ahlus Sunnah di Syria, di Irak, Libya, ISIS. Dan menuduh tetangganya yang diserang itu dengan syirik. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyuhuma aula bisyirki? Ar-rami amil marmi?" Hai Rasulullah, siapa dari keduanya yang paling berhak menyandang kesyirikan? Yang menuduh syirik atau yang dituduh syirik? Rasulullah menjawab, balir rami. Justru yang menuduh syirik yang paling berhak syirik. Nah, ini artinya apa? Kesimpulan dari hadis ini, Rasulullah khawatir pada orang yang Qurannya bagus. Ini bukan berarti kalau Qurannya bagus jelek, enggak. Kita harus bagus Qurannya. Karenanya orang Ahlus Sunnah harus bagus Qurannya. Mengapa? Khawatir yang bagus ini malah Wahabi semua di Pekanbaru. Jangan kalah. Rasulullah mengkhawatirkan orang Qurannya sudah bagus, menjadi penolong Islam, indah karena Al-Quran, justru merubah ajaran Al-Quran. Ajaran Al-Quran dia buang ke belakang. Merubah apa enggak? Merubah saudara orang Wahabi. Qurannya bagus tapi Al-Quran dirubah. Kok dirubah? Orang tawasul istighatsah disyirikkan. Dalilnya apa? Kata Wahabi dalilnya apa? Wa qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mengapa tawassul syirik? Orang-orang musyrik bilang, kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, orang yang bertawassul dengan nabi dan wali itu kan tujuannya agar dekat kepada Allah. Ini namanya merubah Al-Quran. Mengapa merubah? Orang musyrik itu memang menyembah berhala. Sedangkan orang bertawassul dengan nabi dan wali itu tidak menyembah nabi dan wali, tapi bertawassul. Tawassul bukan menyembah, karena tawassul anjuran Al-Quran, perintah Al-Quran. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Itu kan tawassul itu. Ajaran Al-Quran dirubah sama Wahabi. Mereka Qurannya bagus. Artinya apa? Hati-hati di akhir zaman. Jangan karena dia Qurannya bagus, lalu kita ikut semua pada ucapannya.
Karena di akhir zaman ini termasuk kadang-kadang aliran sesat itu Qur'annya indah dan bagus, militan pada Islam itu. Cuma ajaran Al-Quran dia rubah, ditahrif. Tidak diartikan dengan pengertian yang benar. Yang perlu kita hati-hati. Karenanya kita bentengi anak-anak kita, saudara-saudara kita, selamatkan dari Wahabi. Dan bahaya. Dan jangan enteng ya, apatis pada ini. Karena orang ini kalau punya anak disekolahkan ke lembaga Wahabi, berarti calon anak durhaka pada orang tua. Saya sering nyampaikan di mana-mana, kalau anaknya sekolah di lembaga Wahabi, calon anak durhaka pada orang tua. Mengapa durhaka? Ini banyak kejadian di Sulawesi. Ada orang anaknya masuk SD Wahabi, dapat 6 bulan, anaknya bilang sama bapaknya, ayah ini sesat. Kenapa? Ayah ikut tahlil, sesat. Dapat 2 minggu, bilang lagi sama ayahnya, ayah ini kok sesat sih? Kenapa? Ayah ikut maulid Nabi, sesat itu ya. Kalau ada orang berani menyesatkan bapaknya, itu anak berbakti atau durhaka. Durhaka. Begitu ayahnya meninggal, ada orang Wahabi di Surabaya sama di Sulawesi. Ayahnya meninggal, diantar ke pemakaman. Anaknya ikut. Begitu ustadz yang ada di situ mau baca talqin, anaknya marah-marah. Gak usah dibacakan talqin. Sesat. Akhirnya keluarga dan masyarakat yang lain sepakat baca talqin. Karena sepakat baca talqin, anaknya dan 2 orang temannya pergi meninggalkan proses pemakaman itu sambil tertawa terbahak-bahak. Gak sopan saudara, gak ada adab. Ini tahun kemarin sebelum puasa, saya ngisi di Bintaro di masjid. Saya bilang, jangan masukkan anak di lembaga Wahabi, nanti anaknya durhaka. Selesai ceramah, sopir yang ngantar saya cerita, betul Pak Kiai. Kenapa? Itu Bapak Anu itu dulu membanggakan anaknya. Karena begitu masuk ke lembaga itu, rajin ke masjid, hafal sekian surat. Sekarang ini sering nangis orang tuanya. Mengapa? Ditinggalkan sama anaknya. Gak berbakti sama kedua orang tuanya. Ini ketika di dunia, setelah meninggal durhaka lagi orang Wahabi itu. Gimana durhakanya? Kalau orang Ahlus Sunnah bikin tahlilan, mendoakan orang tuanya. Kalau Wahabi gak ada tahlilan. Dari waktu ke waktu kalau Ahlus Sunnah ziarah ke makam orang tuanya, karena anak berbakti. Tapi kalau Wahabi selalu durhaka, gak ada ziarah ke makam orang tuanya. Ini bahayanya Wahabi. Jadi hati-hati ya dengan Wahabi. Dan hati-hatilah, karena di akhir zaman ini kadang-kadang aliran sesat itu Qur'annya bagus. Jangan dikira kalau Qur'annya bagus itu pasti soleh, pasti baik. Kadang-kadang aliran sesat itu. Ya ada memang aliran sesat yang aneh-aneh, pakai tende, pakai apa itu ya ada memang. Ada juga ya macam-macam lah, sama-sama ada. Tapi hati-hati. Saya kira itu ya yang perlu. Kita sudah habis, mari kita doa bersama ya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Dari ajaran Wahabi kita dijauhkan, ajaran sesat semuanya ya. Keluarga kita, anak-anak kita semuanya dijaga oleh Allah, jadi anak soleh yang solehah. Yang belum punya anak segera punya anak. Yang belum punya jodoh nanti segera punya jodoh. Dapat yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Yang punya hutang segera lunas. Yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang terpengaruh aliran sesat mudah-mudahan segera dibersihkan hatinya oleh Allah. Amin Allahumma amin. Mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kama mazidah.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا واغفر لنا ولوالدينا مشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.